tidak ada ajaran selain Islam. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Saya merasa harus membantah pernyataan Bapak Egy Sujana yang mengatakan bahwa konsep Trinitas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rupanya Bapak Egy Sujana ini salah menafsirkan konsep Pancasila secara sepihak bahwa Allah orang Kristen ada 3, sehingga bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pandangan ini sangat berbahaya sebab akan memecah belah persatuan bangsa nantinya. Karena itu saya akan membantahnya bahwa pandangannya itu salah. Karena konsep Trinitas sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu, dengarkan bersama pandangan Bapak Egy Sujana yang mengatakan bahwa Trinitas bertentangan dengan Pancasila yang akan saya bantah itu. Mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, kan bisa jawab. Ya sudah. Saya akan membantah pernyataan Bapak Egy Sujana yang kontroversi tersebut dengan menceritakan latar belakang lahirnya kata Trinitas atau kata Tritunggal. Kata Trinitas atau kata Tritunggal tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu bukan nama Tuhan juga. Karena kata Trinitas atau kata Tritunggal dilahirkan oleh bapak-bapak gereja di kemudian hari sebagai konsep tentang Tuhan yang menjelaskan tentang Allah di dalam Perjanjian Lama, Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Kata Trinitas lahir sebagai konsep tentang Tuhan karena di kemudian hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, ada pengajaran sesat yang lahir dan mengajarkan keraguan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Jadi konsep Trinitas atau konsep Tritunggal ini lahir untuk membendung ajaran sesat tersebut supaya umat Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengejaran yang sesat. Karena kata Trinitas tidak tertulis di Alkitab dan kata Trinitas juga bukan nama Tuhan, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menafsirkan bahwa Trinitas itu adalah Allah orang Kristen ada 3, sehingga bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika Trinitas bukan nama Tuhan karena tidak tertulis di dalam Alkitab, dan penafsiran Bapak Egy Sujana terhadap kata Trinitas yang menganggap Allah orang Kristen ada 3 merupakan sebuah kesalahan, lalu siapa Allah orang Kristen sebenarnya? Saya akan membacakannya langsung dari Alkitab untuk kita semua pahami dengan jelas dan tidak ada keraguan lagi. Demikianlah firman Tuhan tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
firman ini disampaikan langsung kepada Musa ketika mereka masih berada di padang gurun ribuan tahun sebelum Masehi. Itu menjelaskan dengan tegas bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa juga. Kebenaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa juga diterima oleh orang Kristen sebagai sebuah kebenaran mutlak, karena di dalam Perjanjian Baru juga menuliskannya seperti itu. Saya akan membacakannya dari kitab Markus pasal 12 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas ya, bahwa di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru menuliskan dengan jelas bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa. Saat ini firman Tuhan yang mengatakan Tuhan itu Esa dinyanyikan sebagai lagu untuk memanggil umat untuk datang beribadah, dilakukan di Israel sejak era Musa sampai saat ini. Sudah ribuan tahun loh mereka melakukan hal itu. Kita dapat menyaksikannya bersama-sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Kita semua sama-sama telah mengetahui bahwa Allah orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Esa juga. Tetapi saya akan membacakan lagi ayat-ayat pendukung lainnya, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, untuk memperkuat argumen-argumen tadi, sehingga semua kita semakin yakin dengan tegas dan jelas tanpa keraguan bahwa Allah orang Kristen adalah satu. Saya memulai dari kitab Perjanjian Lama ya, di dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini yang kedua lagi, masih dalam Perjanjian Lama, tapi di kitab yang berbeda, yaitu kitab Maleakhi pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Ya, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membacakannya dari kitab Perjanjian Baru dalam kitab Roma pasal 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya. Nah, ini ayat kedua lagi
masih dalam kitab yang sama, Roma, di pasal yang berbeda, itu pasal 10 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya, jelas ya. Jadi jangan ragu lagi. Allah orang Kristen itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan Allah kami adalah satu. Pandangan yang salah seperti yang dianut oleh Bapak Egy Sujana yang menafsirkan Trinitas sebagai Allah orang Kristen ada tiga, itu bukan ada baru-baru saja. Dalam grup-grup diskusi di banyak tempat, termasuk di medsos juga sudah sering ada pandangan-pandangan yang menuduh seperti itu. Jadi kemungkinan ini sudah terjadi ratusan tahun, bahkan bisa aja ribuan tahun yang lalu ya. Dan kemungkinan juga mereka salah menafsirkan beberapa tulisan dalam Alkitab yang ditafsirkan secara sepihak bahwa Allah orang Kristen ada tiga. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mungkin membuat mereka menafsirkan seperti itu. Saya hanya mau ini menjelaskan hanya dua aja yang mungkin dijadikan mereka dasar untuk berpikir seperti itu. Yaitu pertama, ketika Allah akan menciptakan manusia, dia menyebut dirinya gunakan kata ganti orang jamak, kita. Setelah itu di dalam perjanjian baru, ketika Yesus perintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, Yesus perintahkan mereka untuk membaptis orang percaya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kemungkinan ini yang membuat mereka menjadikan dasar untuk mengatakan dan membuat kesimpulan bahwa Allah orang Kristen ada tiga. Pada sebenarnya itu salah. Jadi karena kata Allah bentuk jamak, yaitu kita yang tertulis dalam Alkitab, juga digunakan di dalam Al-Quran, kitab suci orang Muslim, tapi dengan kata yang berbeda tapi pengertian yang sama, yaitu kami. Alkitab menggunakan kata kita, Al-Quran menggunakan kata kami. Lalu oknum-oknum yang ada di balik kata jamak itu, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus, itu juga tertulis di dalam Al-Quran juga. Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Memang di dalam Al-Quran terjemahan Indonesia tidak tertulis nama Yesus, tertulis nama Isa, tetapi Al-Quran terjemahan Inggris tertulis jelas nama Yesus. Kalau Roh Kudus ya ada di terjemahan Inggris maupun Indonesia juga ada. Jadi kalau kita memiliki persamaan ini, yaitu kata Allah bentuk jamak, Allah, Yesus, dan Roh Kudus yang sama-sama ada dalam Alkitab dan Al-Quran, maka tidak tepat jika Bapak Egy Sujana menuduh Trinitas atau Allah orang Kristen itu ada tiga. Tidak tepat. Kenapa? Kepada keyakinan Bapak Egy Sujana sebagai Muslim juga tidak memiliki pandangan seperti itu. Kenapa tuduh cuma ke Kristen saja? Itu kan standar ganda. Jadi saya mau mengajak supaya persamaan-persamaan yang sudah ada ini kita jadikan dasar untuk membangun persatuan, membangun bangsa aja. Terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing saja. Toh, sebagai Muslim pun, di dalam Muslim pun ada perbedaan-perbedaan sehingga melahirkan aliran-aliran baru kan. Dalam Kristen juga ada perbedaan-perbedaan tertentu yang membuat dalam Kristen juga melahirkan banyak-banyak aliran. Jadi soal perbedaan dikembalikan ke keyakinan masing-masing. Untuk itulah Bapak Egy Sujana menjadi Muslim dan saya menjadi Kristen.
Tetapi di balik perbedaan itu kita juga memiliki persamaan-persamaan yang bisa dibangun untuk untuk membangun bangsa, digunakan untuk membangun bangsa. Itu lebih bagus lah. Jadi kita sudahi perseteruan-perseteruan yang berasal dari hal-hal yang tidak perlu. Kita membangun bangsa untuk menjadi lebih baik. Jadi keyakinan kita akan agama kita yang paling benar, dan sudah pasti setiap orang menganggap agama yang paling benar, kita buktikan di dalam mengamalkan nilai-nilai agama itu untuk kemanusiaan, untuk bangsa, dan untuk sesama. Jika kita hanya bisa berbuat baik kepada orang-orang yang seiman dengan kita saja, seagama dengan kita saja, satu suku dengan kita saja, satu agama dengan kita saja, itu kita masih belum baik. Kita belum menerapkan agama dengan cara yang benar. Kalau kita berhasil menjadi berkat, berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda budaya dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, itu baru dinamakan kebaikan dan pengamalan ajaran agama yang benar. Saya punya alasan yang kuat kenapa jadikan mengasihi orang yang berbeda dan berbuat baik kepada orang yang berbeda dalam hal agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya dengan kita sebagai pengamalan ajaran agama yang terbaik dan benar. Begini, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan ciptaan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang terlahir ke dunia ini tanpa izin Tuhan. Jadi siapapun dia yang telah lahir ke dunia ini, itu merupakan izin Tuhan. Tuhan yang menciptakan dia secara langsung. Kemudian dia beranak cucu, kawin-mawin, menjadi berbangsa-bangsa, maka dengan sendirinya bangsa-bangsa itu dengan budaya dan bahasa yang berbeda itu juga ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Jadi kita wajib mengasihinya sebagai pengamalan ajaran agama yang benar. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbeda, mengasihi orang yang berbeda dalam hal agama, suku, bahasa, dan budaya, maka itu merupakan pengamalan ajaran agama yang terbaik dan benar. Dalam konsep kebangsaan, yang memungkinkan semua ini terjadi hanya Pancasila. Karena Pancasila menjamin setiap penduduknya untuk menganut kepercayaan, keyakinan, agama, dan menjalani kehidupannya dengan bebas. Jadi kalau ada parpol, ormas, orang tertentu yang ingin menyingkirkan Pancasila dan menggantikannya dengan agamanya sendiri, golongannya sendiri, itu ego. Sekalipun dia melakukannya atas perintah ajaran agamanya, tetapi itu penafsiran agama yang sesat dan sepihak. Itu akan menghancurkan kemanusiaan dan akan memecah belah persatuan bangsa, dan dia itu ibarat kanker, hidup hanya untuk diri sendiri dan golongannya sendiri dan untuk agamanya sendiri. Selain itu minggir, lengser. Ini berbahaya. Karena itu saya berpesan kepada Polri, penegak hukum, dan kepada Komnas HAM, ini bukan saatnya netral, jangan sok netral. Operasi itu penyakit kanker ganas, singkirkan dia. Singkirkan mereka. Andaikan impian Bapak Egy Sujana bersama teman-teman berhasil, ini hanya pengandaian karena tidak mungkin terjadi. Andaikan berhasil membubarkan agama-agama selain Muslim di Indonesia, itu nanti Indonesia mau dijadikan negara agama versi Islam yang mana? Soalnya versi Islam yang disosialisasikan oleh Bapak Egy Sujana bersama tim-tim ini mendapat penolakan dari Islam-Islam toleran lain di negeri ini. Apalagi cara sosialisasi yang dilakukan itu dengan maki-maki, penuh hujatan. Jokowi yang Muslim aja dan
saudara-saudara yang muslim lain saja kalian hujat habis. Bagaimana dengan sesama anak bangsa yang non-muslim? Pasti kalian injak habis. Dan kekacauan akan terjadi dan seluruh Indonesia akan melawan kalian. Sebagian ulasan tentang Trinitas dalam konten ini saya ambil dari buku Kisah Tentang Tuhan yang menuliskan dan menjelaskannya secara sederhana tentang Trinitas. Pendalaman tentang Trinitas akan disampaikan dalam konten tersendiri, diperuntukkan bagi kalangan sendiri, yaitu orang-orang yang beragama Kristen. Sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa cara terbaik untuk menyingkirkan paham radikalisme, intoleran yang saya ibaratkan seperti kanker ganas itu adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi saya harapkan DPR mau membuat regulasi itu bila perlu menempuh cara voting. Ini perlu dilakukan sebab negara dalam keadaan emergensi. Lakukanlah sebelum semuanya menjadi terlambat. Terima kasih.